Hai semuanya, apa kabar kalian Potatoers? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah siapa sih sebenarnya orang yang mengincar kamu? Kita punya kartu satu, ada gnome, ada otter, ada raven. Kalian boleh pilih dari gambarnya atau kalian boleh pilih dari tulisannya. Apapun yang menarik hati kalian. Sambil kita berdoa juga, aku kasih 10 detik dari sekarang. Pejamkan mata kalian. Ya, bayangkan dirimu di suatu tempat. Kemudian kamu lihat ada 3 angka. 1, 2, 3. Kira-kira mana yang tertarik ke pikiranmu? Angka mana saja yang paling terang kamu lihat? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Alright, sudah 10 detik, kita akan masuk ke pembacaan pertama. Oke, kartu pertama, kita punya kartu gnome. Ada custodianship. Custodianship itu artinya adalah perwalian. Aku melihat sosok di sini dia adalah orang yang empatinya tinggi ya. Kalau kita lihat ada si gnome ini, walaupun dia kecil ya, tapi dia penyayang, mengelilingi dan memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Orangnya detail gitu loh. Jadi dia itu adalah orang yang kayak banyak empati dengan hal-hal yang kecil gitu loh. Dan aku melihatnya di sini, dia orangnya gampang kayak tersentuh hatinya, ya, tersentuh hatinya, terus nangis gitu. Aku tidak menggunakan kartu lain teman-teman, exactly. Kalau kalian mau dengarkan readingan ini, mungkin aku adalah readingan yang menggunakan satu kartu saja, ya, untuk hari ini. Aku melihatnya di sini orang yang mengincar kamu. Dia adalah orang yang sederhana, orang apa adanya. Mungkin posturnya itu bisa lebih tua daripada fisiknya, atau bahkan bisa lebih muda daripada umurnya. Oke. Aku ngelihatnya dia ini ada perasaan kayak lonely, perasaan sepi sendiri. Lalu aku ngelihatnya dia itu mungkin suka ngoleksi sesuatu. Jadi gini, kalau seandainya dia terima barang berharga dari orang, misalnya kamu beliin dia satu gift lah, misalnya misalnya kamera gitu ya, atau apa gitu, printer mini atau kamera mini gitu, di sini tuh dijaga dengan baik. Even dia nggak terhubung sama kamu, tapi aku ngelihatnya dia sangat apik ya, sangat apik. Yang aku tangkap, orang ini itu dia punya seperti aura kesedihan yang sangat tinggi. Lonely. Orangnya mandiri teman-teman, karena dia merasa, ya kita lihat aja dari kartunya di sini. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena mungkin dengan mengandalkan orang lain itu tidak terlalu bisa memenuhi kebutuhan, atau tidak mungkin orang lain itu melawan egonya dia. Lalu di sini aku melihat dia ini kuat dari sosok ibu ya teman-teman. Jadi kalau dia laki-laki, dia kalau sayang sama wanita tuh sayang banget, seperti dia ngeliat ibunya. Tetapi entah kenapa ya, aku melihat orang ini itu punya inner child yang sepertinya terluka. Dia itu kerap sekali kayak merasakan putus asa. Ya, kerap merasakan putus asa. Dan aku juga melihatnya
orangnya introvert ya teman-teman. Aku merasakan orangnya introvert. Dia mungkin tinggalnya itu agak jauh dari kamu. Dia bukan orang yang gadget person. Dalam arti bukan setiap hari yang dia megang handphone. Atau dia megang handphone tapi nggak tahu fungsinya gitu loh. Handphonenya mungkin bukan yang seri terbaru, tapi dia lebih ke gaptek ya. Maksudnya dia konvensional, orangnya tuh konvensional. Apa yang bisa dikerjakan sendiri, dia kerjakan sendiri. Aku melihatnya ya, dia ini juga rajin bebenah gitu loh, bersih-bersih. Orangnya apik. Apalagi yang kita lihat dari sini. Dia suka suasana alam. Mungkin dia punya kesenangan dengan hewan ya, apapun itu, bisa burung, bisa kucing, bisa anjing, tapi dia baiklah sama binatang, tidak jahat. Aku kenapa merasakan kayak ada kesedihan di balik energi dia di sini. Dia ini orangnya tidak lupa dengan masa lalu. Jadi yang menjadi kesuksesan atau kunci kesuksesan dia adalah masa lalu dia yang paling apik. Masa lalu dia yang paling sukses. Kemudian di sini, apakah kamu sudah mengenal dia lama? Aku bilang sudah pernah ketemu. Dan bukan orang baru. Tetapi di sini dia waktu ketemu sama kamu mungkin enggak menunjukkan sikap langsung suka gitu loh, tapi dia ada baik sama kamu. Dan rasa itu tumbuh ketika memang kalian sudah bicara. Orangnya ini sangat privacy banget ya. Kamu nggak terlalu banyak tahu tentang hidupnya dia. Dan aku berpikir keras dari sini. Dia selalu punya perasaan, aku ini bukan siapa-siapa loh. Aku ini kecil. Aku ini bukan orang yang hebat. Masih banyak orang, mungkin pria atau wanita yang bisa setara sama kamu. Semacam, aku ini tidak terlihat. Aku bukan orang yang kamu banggakan. Mungkin di antara pacar-pacar kamu atau orang yang kamu kenal, aku tuh orang yang paling gak bisa kamu andalkan. Auranya abu-abu ya. Karena dia sudah menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Sebetulnya hatinya itu penyayang. Tetapi di sini ketika ada custodianship keluar, kadang-kadang dia tidak menunjukkan apa yang menjadi perasaannya. Bisa aja dia ini sebenarnya sedih teman-teman, tetapi dia nggak nunjukin. Bisa aja ternyata dia suka sama kamu, tapi dia nggak nunjukin itu. Dia berharap kamu tuh lebih tahu dan lebih paham tanpa banyak bicara. Misal, kamu sayang aku apa nggak sih? Aduh, kayak gitu nggak usah diulang-ulang dong. Kita kan udah sama-sama dewasa, masa kamu nggak tahu? Orang ini juga mandiri ya teman-teman. Dia tuh pengen banget sebetulnya punya bisa ngomong ke orang banyak gitu loh. Tapi entah kenapa aku ngerasain dia tuh aneh gitu loh. Bisa jadi dia tuh anak pertama atau anak kedua ya, atau anak tunggal. Karena aku ngelihat di sini dia ini selalu merasa kesepian. Aku merasakan rasa kesepian yang sangat kuat dari orang ini. Kita akan buka sedikit. Aku tidak akan bicara ini. Kapankah kalian bertemu? Aku harus pakai tarot. Kapankah kalian akan bertemu atau berkomunikasi? Kita punya kartu Nine of Cups. Ini lagi-lagi masuk ke energi dari Pisces. Kalian kemungkinan ya, paling terdekatnya itu akan ketemu minimal tanggal Februari antara tanggal 19 sampai Maret 20. Dan dengan siapakah yang mengincar kamu saat ini? Kita akan lihat. Ada huruf M,
G U F Z P O V W E dan B. Jika namanya memang ada, maka ya, dia adalah orang yang mengincar kamu. Terima kasih untuk kamu yang memilih file 1. Ini adalah pembacaan maksimal 2 kartu ya. Aku maunya 1 kartu, tapi harus ada pendamping lah untuk tahu kapan kamu bisa komunikasi sama orang ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau misalnya memang resonate, please jangan lupa untuk subscribe dan nonton videoku yang lain. Sebarkan jika ini bermanfaat. See you, bye-bye. Hai semuanya, Potatoers. Buat kamu yang memilih file 2, kita punya dexterity dan kita punya otter. Apa sih kalau bahasa Indonesia otter itu? Berang-berang. Bukan luak, tapi berang-berang ya. Nah, di sini kita punya kartu dexterity, artinya adalah orang yang set tangkas. Ya. Kita bicara mengenai ketangkasan. Dan aku hanya membaca 1 kartu dan ada 1 kartu tambahan untuk kapan kalian ketemunya dengan orang ini. So, dengarkan aku bercerita. Dengan tema siapa yang mengincar kamu saat ini. Oke. Atau siapa yang mengincar kamu. Dari kartu yang ku dapat, dia ini adalah orang yang cepat, tangkas, dan bergerak. Orangnya ini sangat sibuk, ya. Kemudian ada kemungkinan dia ini sedikit agresif dan mungkin tidak sabaran. Oke. Aku melihatnya orang ini itu selalu melihat ada namanya peluang. Kalau ada peluang apapun itu mungkin akan disabet sama dia, nggak lihat waktu. Bahkan orang ini orang yang aku boleh bilang dia itu kalau kerja juga nggak kenal waktu, bahkan bisa lembur. Mungkin dia adalah orang yang super sibuk, orang yang melakukan semuanya itu demi uang dan kesempatan. Kemudian aku ngelihatnya di sini, dia tinggalnya di mana sih, teman-teman? Aku melihatnya ini sesuatu yang dekat dengan air ya, bisa sungai, danau atau apapun itu. Bisa aja dia tinggal di pik, pekerja ya. Kalau dia tinggal di pik berarti cuannya banyak ya, atau di daerah-daerah yang memang dia punya kolam di rumahnya. Bukan pecinta hewan yang crazy for animals gitu, enggak. Bahkan dia kesannya nggak peduli ya. Aku melihatnya mungkin di rumahnya juga itu kayak ya mungkin peliharaan ayahnya atau apa, ada burung. Dan dia tuh suka sama teman-teman yang punya satu visi dan misi. Orangnya itu observer dan biasa rata-rata dia ini orangnya selalu mikir untung dan rugi. Misal dia suka sama kamu, untungnya aku sama kamu apa, ruginya apa? Kalau bisa bilang apakah dia anak gaul, Kak? Dia sangat amat gaul karena relasi adalah hidupnya. Apapun bisa dijual, apapun dia bisa dekati, termasuk dengan orang-orang yang mungkin berpengaruh. Kamu kalau mau lihat anak gaul sesungguhnya mungkin dia. Kalau kamu tinggal di kota kecil maka nama dia tuh mungkin udah ada di mana-mana, dan di mana-mana tuh temennya dia. Misal kamu jalan sama dia, ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Duh, kok bisa kenal? Kamu kok kenal? Kamu kenal circle aku. Nah, itu ya. Apakah dia kerjanya itu termaintain sebetulnya? Aku bilang enggak. Dia pokoknya kerjanya tuh asal sibuk, asal untung dideketin. Terutama dia tuh punya teman-teman mungkin yang high quality. Walaupun penampilannya mungkin nggak oke, tapi punya duit. Mungkin kamu melihat dia adalah orang yang ganteng, yang cantik. Dia punya pesona yang kuat untuk relasi. Orang ini biasanya kalau punya pacar bisa nggak romantis, dan aku ngelihatnya mungkin kamu juga kesel karena dia nggak punya banyak waktu sama kamu. Mungkin dia juga gampang bosenan, kadang pelin-pelan. Tetapi kalau dia mau barang itu biasanya suka yang agak pricey atau agak mahal.
Kalau dia suka satu makanan, aku bilang dia akan inget yang enak di mana, dia tahu gitu ya. Orangnya mungkin kuat tidur teman-teman, karena mungkin dia kerja sampai malam, pagi baru bangun misalnya agak siangan gitu. Lalu dia suka sesuatu yang riuh, yang ramai. Dia nggak suka sepi-sepi, dia nggak suka kamu ajak nonton horor, rumah hantu atau apapun itu. Dia lebih seneng nonton itu action. Mungkin dia adalah tipe-tipe suka musik yang dengan gitar elektrik atau musik yang model kayak Queen ya, lagu rock atau apapun itu. Dia ini santai but classy. Ya, orangnya chill tapi classy. Mungkin ada koleksi-koleksi misalnya yang berbau jadul atau estetika gitu. Apakah orangnya rapi? Yang pasti dia punya kumis tipis ya kalau dia laki-laki. Rambutnya tuh ada yang jigrak-jigrak, mengikuti style. Kemudian kadang nggak cocok juga diikutin aja sama dia. Yang penting rambutnya gaya terkini mungkinnya gitu. Udah itu dia orangnya, kalau untuk perawakan ya sebetulnya tidak kurus, tidak gemuk. Tapi kalau misalnya dia kurus, dia tinggi. Kalau dia pendek agak bantet gitu. Dia punya kupingnya tuh agak besar ya, agak tinggi, dan dia termasuk orang yang pintar dari melihat, bukan pintar dari belajar. Bahkan kesannya dia ini kayak anak gaul gitu loh, tapi like he know everything, kayak dia punya dia tuh tahu trik gimana cara buat orang itu baik sama dia, gimana buat kamu itu luluh sama dia. Dia kalau punya keinginan tuh pasti keras banget teman-teman. Yang aku bisa bilang ya, orang ini kalau punya mau itu keras banget. Bahkan dia tidak sungkan untuk mengajak kamu berdebat apabila kamu tidak sesuai dengan ini. Orangnya mungkin agak sedikit sedikit angkuh, tapi dia bukan orang yang tipe-tipe gampang selingkuh. Cuman dekat dengan banyak lawan jenis iya, karena dia tipe yang disukai semua orang, tipe Prince Charming yang dimana-mana hai anak gaul gitu. Kemudian dia kalau beli barang pasti yang kadang-kadang limited edition deh. Misalnya gini nih, nggak usah limit, harganya tuh mungkin nggak seberapa tapi susah dicari, dan dia tuh suka hunting yang hal seperti itu. Misal dia suka sepatu Vans ya, dia suka sepatu Keds, atau dia suka perkumpulan Mercy, perkumpulan BMW, ya whatever. Dia selalu aktif di komunitas. Mau klub futsal kayak, mau klub menjahit kayak, mau klub cewek-cewek mall kayak, ya pokoknya orangnya kayak geng populer karena dia merasa dia punya looks yang oke, percaya diri juga, dan dia satset. Ibarat misalnya kalau habis kencan sama kamu ya, habis ketemu sama kamu, itu nggak bisa langsung kamu pulang ke rumah ya, nggak bisa. Dia nongkrong dulu di mana gitu. Dan orang itu kayak lebih brotherhood, sisterhood banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama ini, dia gercep gitu tuh. Bahkan kamu serasa kayak kamu tuh diacuhkan. Kenapa diacuhkan? Karena kamu merasa dia ini adalah orang yang know everything. Kamu mungkin under controlnya dia ya. Dia hoki dalam networking, tapi saya nggak tahu apakah hoki dalam keuangan, karena saya tidak melihat dia adalah orang yang serius dalam mengerjakan sesuatu. Maintenance-nya mungkin kurang, dia cuma bisa kayak mengandalkan teman-temannya ya. Jadi teman-temannya dia yang promosi, temennya dia yang ini, temennya dia yang itu. Suka bantu-bantu juga, yang penting dia terlihat sibuk banget, apa aja dikerjain. Terus di sini oh ya, yang jadi masalahnya adalah dia ini kadang pura-pura bego, pura-pura nggak tahu, tapi dia tahu semuanya tentang kamu. Itu akan menjadi satu bom waktu di mana kalian sudah berantem dan dia merasa sudah mau selesai semua dari kamu. Itu akan dibeberkan ke semuanya. Dia akan beberkan apa yang dia tahu tentang kamu, dan dia udah keep, just go, bye, kayak gitu. Kita akan lihat kapan kamu ketemu dengan orang ini. Kapan kamu ketemu dengan orang ini?
Oke, kita punya 5 wands. Kamu akan ketemu sama dia paling cepatnya adalah di bulan Agustus, Juli ke Agustus ya, Juli tanggal 23 sampai Agustus 22. Dan kita lihat untuk bagaimana nama-namanya. Ada M, N, F, S, H, B, U, L, R, C, Q, dan K. Kira-kira ini adalah orangnya. Semoga kamu segera menemukan dia dan kalian berjodoh sampai nanti. Kita akan masuk ke file selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nonton videoku yang lainnya. Dan sebarkan video ini jika memang dirasa bermanfaat. Terima kasih. Hai, buat kamu yang memilih file terakhir, di mana pembacaan ini yang biasa tidak aku lakukan ya, karena aku akan membaca, dan ini sekaligus challenging sebagai aku tarot reader. Aku itu mau baca satu kartu, kita bercerita banyak hal. Ya, siapakah yang mengincar kamu? Raven. Kita melihat ini adalah burung gagak, biasanya yang punya witch atau sesuatu yang misterius. Tetapi jangan salah, di balik kesangarannya dia adalah orang yang penuh dengan tekad, walau misterius. Orangnya bertekad keras, ya. Oke. Aku bisa melihat mungkin dia berasal dari dataran tinggi. Ya, dia berasal dari dataran tinggi. Dia adalah seseorang yang mungkin dari luar pulau. Aku lihat. Bisa juga dia anak rantau. Ya, teman-teman. Mungkin orang tuanya bukan asli Jakarta gitu ya. Tapi dari mana gitu. Kalau nggak dia merantau, berarti orang tuanya rantau. Lalu yang aku lihat, ya memang kulitnya tidak begitu putih, mungkin cenderung gelap kalau untuk pria dan wanita ya. Dia tinggi, yang pasti dia tinggi, dan dia kalau berdiri itu kuat. Dia kuat pakai kaki, teman-teman. Ya, suka jalan gitu loh. Dia kalau punya fisik yang kuat, kalau dia nggak sakit, dia akan keliling, dia akan jalan. Kuat sekali. Dia cenderung kayak berkulit agak pucat ya, walaupun gelap, berkulit agak pucat. Dia ini orangnya sangat-sangat dewasa. Dan aku bisa bilang begini. Orang ini penuh dengan wibawa. Ya, bisa jadi dia itu punya jiwa kepemimpinan dan mandiri. Dia sebetulnya, apakah dia tipe orang yang kesepian, Kak? Dia selalu merasa sendiri gitu. Bisa jadi dia ini adalah orang yang diandalkan, atau memang dia anak pertama atau anak tunggal. Bisa jadi seperti itu. Atau orang yang diandalkan ya. Bebannya tuh yang paling banyak, dan dia yang paling kuat banting. Dia kalau suka akan sesuatu, dia akan jabanin terus sampai dia bosen. Dia cenderung sebagai dominator, dan kamu yang akan menjadi subdominannya. Kamu tahu karakter Mr. Grey di Shades of Grey? Ya, kurang lebih seperti itu. Dia punya sisi sensual dan misteri yang sangat-sangat tinggi, dan mungkin dia punya fantasi-fantasi liar tentang kamu. Gitu. Aku melihat auranya ini panas, ya, auranya panas. Dia punya semangat tinggi. Aku melihat di situ gambarnya gersang ya, kebayang kita kayak lagi di apa ya, di daerah mungkin kalau di Amerika Texas atau California, atau yang apa ya, yang panasnya itu gimana gitu. Surabaya mungkin ya, kalau di Indonesia panasnya tuh kayak nyengat gitu. Makanya dia kulitnya hitam karena kuat panas gitu.
Rambutnya mungkin sedikit ada yang beruban ya teman-teman, karena aku lihat ada shining, dan dia ini adalah orang yang ditetuakan. Mungkin orang kalau ngeliat dia tuh kayak ada sungkan, ada apa, nggak tahu ya, tapi dia ini orangnya nyebelin gitu loh. Orangnya yang kayak dibilang diem tapi sebetulnya nggak asik, tapi kamu kenapa suka sama dia gitu. Ada tarikan mistik teman-teman, yang aku bisa bilang dia secara spiritual dia adalah orang yang mengerti betul tatanan agama, sangat paham betul tatanan agama. Dia adalah orang yang modelnya kayak business is everything. Dia suka dengan berkenalan dengan orang-orang penting ya. Dia punya karismatik yang bagus sebetulnya. Gengsinya juga tinggi. Jadi kalau misalnya dia lagi susah, dia kayak nggak akan mau ngomong gitu. Kalau dia lagi susah, dia nggak akan pernah mau bicara. Lalu apalagi di sini yang aku bisa bilang, dia ini adalah orang yang bisa dibilang berani untuk mengambil tanggung jawab gitu. Bukan tipe-tipe orang yang flamboyan ya. Dalam arti flamboyan itu kayak, woi sana sini. Bukan tipe-tipe yang terkenal. Dia bukan tipe-tipe yang terkenal, tapi berwibawa. Orang suka sama dia karena gini, kamu suka sama dia, apalagi kalau kamu wanita, kamu merasa kayak terlindungi sama dia. Walaupun mungkin dia bukan orang yang the have banget. Mungkin dia punya mobil, cuman mobil yang nggak yang LCGC, tapi kamu kayak happy banget sama dia. Entah kamu diajak ke warung sama dia, diajak ke mall sama dia, tapi bukan berarti dia harus begitu. Dia punya barang-barang branded, tetapi segmented aja gitu, sesekali aja, karena dia bukan merasa the have, nggak kayak tadi yang di file 2 yang dia mungkin punya koleksi apa ya kan supaya penampilannya bagus. Nggak, ini nggak, dia ini apa adanya, penampilannya casual karena dia sudah didukung dengan postur yang tinggi gitu loh. Itu kelebihan dia sih, dia agak berkulit agak gelap dan posturnya tinggi. Kalau wanita juga di sini tipe-tipenya adalah kulitnya gelap gitu. Dan punya aku merasakan kayak aura mistik yang kuat loh dari orang ini. Mungkin dia ada keturunan yang dipegangi sesuatu ya secara spiritual, saya nggak tahu. Tetapi kamu tuh kayak gampang bisa percaya aja tanpa kamu observasi. Bahkan ketika kamu tahu dia ini berbohong atau gimana, kamu itu kayak ya udah aku maafin aja, aku percaya sama kamu, kamu berubah. Karena ini ada satu simbol karismatiknya tuh kuat banget. Oh iya, dia ini adalah orang yang posesif gitu ya, posesif. Dia bisa menjadi apapun yang kamu mau. Misal dia tahu kamu ini bercerai, misal ya, dia datang ke kamu seakan memberikan perhatian. Dia perhatian sama anak kamu dan dia tahu cara mengambil hati kamu. Ini orangnya pinter sekali. Orangnya itu keras hati. Ketika kamu udah nggak mau sama dia, dia harus tahu alasannya kenapa. Terus dia nanti akan ngomong bahwa aku tuh sayang dan suka sama kamu, aku cinta sama kamu, aku nggak mau kamu pergi. Jadi kamu serasa kayak ada energi the devil di situ. Kamu tahu kan energi the devil, energi yang lama pengen kamu tinggalin tapi kamu tidak bisa meninggalkan. Ketika kamu meninggalkan, bisa gila deh. Maksudnya perjuangannya itu gila banget. Ya, dia punya aura misteri yang sangat kuat dan sangat lekat. Mungkin keluarganya juga orang terpandang, orangnya tipe-tipe yang keluarga rame gitu loh. Keluarga yang saling kenal satu sama lain. Tapi dianya adalah banyak saudara, tapi dia kayak nggak mau ngasih tahu ke kamu gitu. Bisa aja dia nyuruh temennya atau saudaranya untuk mata-matain kamu, begini, begitu. Ya. Terus di sini aku ngelihatnya ya, dia punya mata yang bulat besar. Dan dia kalau mandangin kamu tuh langsung sampai ke tulang-tulang kamu. Gitu.
ya. Rambutnya ini bisa ubanan, bisa apa namanya, bisa, dia tuh nggak sok tua tapi emang pemikirannya tua ya. Bisa dicat, pokoknya rambutnya agak gelap tapi ada selang-selingnya lah. Kita akan lihat kapan kamu bertemu dengan dia. The Power ini nggak akan lama, atau bahkan kamu sudah tahu, teman-teman ya. Kita melihat di sini itu paling cepat sekitar, mungkin kamu udah ada yang ketemu sih, sekitar bulan Agustus atau September kemarin kamu udah ketemu. Kalau misalnya enggak, ya Agustus sampai September tahun depan gitu ya. Dan kita lihat di sini inisialnya H, K, J, W, O, S, B, X, R, D, dan N. Kira-kira kamu kenal gak sama orangnya? Kalau misalnya kenal, jangan lupa untuk komen di bawah, subscribe, kemudian sebarkan video ini jika memang bermanfaat. Suruh subscribe juga. Untuk yang lain yang belum subscribe, please di subscribe dan ditonton semua videoku. Terima kasih yang sudah nonton videoku. See you and I love you and bye bye.